Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismu Purwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan kegawat daruratan cedera kepala. Di sini saya akan menjelaskan tentang cedera kepala. Pengertian: cedera kepala adalah suatu trauma yang mengenai daerah kulit kepala, tulang tengkorak, atau otak yang terjadi akibat injuri baik secara langsung maupun tidak langsung pada kepala. Trauma atau cedera kepala, brain injury, adalah salah satu bentuk trauma yang dapat mengubah kemampuan otak dalam menghasilkan keseimbangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan pekerjaan, atau dapat dikatakan sebagai bagian dari gangguan traumatik yang dapat menimbulkan perubahan fungsi otak. Anatomi fisiologi 1. Tengkorak. Tulang tengkorak merupakan struktur tulang yang menutupi dan melindungi otak, terdiri dari tulang kranium dan tulang muka. Tulang kranium terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan luar, ethmoid, dan lapisan dalam. 2. Meningen. Otak dan sumsum tulang belakang diselimuti meningia dan yang melindungi struktur saraf yang halus, membawa pembuluh darah dan sekresi sejenis cairan, yaitu cairan cerebrospinal yang memperkecil benturan atau guncangan. 3. Otak cerebrum atau otak yang terdiri dari 2 bagian, hemispherium cerebri kanan dan kiri. Setiap hemisfer dibagi dalam 4 lobus yang terdiri dari lobus frontal, oksival, tempora, dan parietal. 4. Saraf-saraf otak. Nervus carinalis dapat terganggu bila trauma kepala meluas sampai batang otak karena edema atau perdarahan otak. Klasifikasi: A. Cedera kepala ringan. 1. GCS 13-15. 2. Dapat terjadi kehilangan kesadaran atau amnesia tetapi kurang dari 30 menit. 3. Tidak ada kontusio tengkorak, tidak ada fraktur cerebral, hematoma. B. Cedera kepala sedang. GCS 9-12. Kehilangan kesadaran atau amnesia lebih dari 30 menit tetapi kurang dari 24 jam. Dapat mengalami fraktur tengkorak. C. Cedera kepala berat. GCS 3-8. Kehilangan kesadaran dan atau terjadi amnesia lebih dari 24 jam, juga meliputi kontusio cerebral, laserasi, atau hematoma intracranial. Etiologi: 1. Trauma benda tajam menyebabkan cedera setempat dan menimbulkan cedera lokal. Kerusakan lokal meliputi konsional cerebral, hematom cerebral, kerusakan otak sekunder yang disebabkan perluasan massa lesi, pergeseran, atau hernia. 2. Trauma oleh benda tumpul dan menyebabkan cedera menyeluruh, disfusi. Kerusakannya menyebar secara luas dan terjadi dalam 4 bentuk, yaitu cedera akson, cedera otak hipoksia, pembekakan otak menyebar, hemoragi kecil multip. Pada otak koma terjadi karena cedera menyebar pada hemisfer cerebral, batang otak, atau kedua-duanya. 3. Etiologi lainnya yaitu kecelakaan, jatuh, kecelakaan berkendara motor dan mobil, dan cedera akibat kekerasan. Tanda gejala: 1. Gangguan kesadaran. 2. Konfusi. 3. Abnormalitas pupil. 4. Pipitan tiba-tiba defisit neurologis. 5. Perubahan di TV. 6. Gangguan pergerakan. 7. Gangguan penglihatan dan pendengaran. 8. Disfungsi sensori. 9. Kejang otot. 10. Sakit kepala. 11. Vertigo. 12. Kejang. 13. Pucat. 14. Mual dan muntah. 15. Kepala pusing. 16. Terdapat hematoma. 17. Kecemasan. 18. Sukar untuk dibangunkan. 19. Bila fraktur mungkin adanya cairan cerebrospinal yang keluar dari hidung dan telinga bila fraktur temporal. Pemeriksaan penunjang CT scan untuk mendefinisikan luasnya lesi, perdarahan, determinan ventikular, dan perubahan jaringan otak. MRI
sama dengan CT scan X-ray untuk mendeteksi perubahan struktur tulang, perubahan struktur garis, dan fragmen tulang. Untuk mengoreksi batas fungsi cortex dan otak kecil. PET untuk mendeteksi perubahan aktivitas metabolisme otak. CSF dapat dilakukan jika diduga terjadi perdarahan subarachnoid. Cerebral angiografi untuk menunjukkan anomali sirkulasi cerebral. Serial EEG melihat perkembangan gelombang yang patofisiologis. ABGS mendeteksi keberadaan ventilasi atau masalah pernapasan jika terjadi peningkatan tekanan intracranial. Kadar elektrolit untuk mengoreksi keseimbangan elektrolit sebagai akibat peningkatan tekanan intracranial. Screen toksikologi untuk mendeteksi pengaruh obat sehingga menyebabkan penurunan kesadaran. Komplikasi 1. Epilepsi pasca trauma, 2. apasia, 3. apraksia, 4. agnosis, 5. amnesia, 6. fistel karotis cavernosus, 7. diabetes insipidus, 8. kejang pasca trauma, 9. kebocoran cairan cerebrospinal, 10. edema cerebral dan herniasi, 11. defisit neurologi dan fisiologis. Penata laksanaan 1. Observasi 24 jam. 2. Jika pasien masih muntah sementara dipuasakan terlebih dahulu. 3. Diberikan terapi intravena bila ada indikasi. 4. Pasien diistirahatkan atau tirai baring. 5. Profilaksi diberikan bila ada indikasi. 6. Pemberian obat-obat untuk vaskulasi. 7. Pemberian obat-obat analgenik. 8. Pembedahan bila ada indikasi. Pencegahan, kenakan alat pelindung diri saat bekerja di lingkungan yang beresiko terjadi kecelakaan. Selalu kenakan helm saat berkendara motor atau sepeda. Kenakan juga alat pelindung kepala saat melakukan olahraga yang beresiko membahayakan kepala, seperti bersepeda, hoki, dan judo. 4. Jangan meletakkan barang-barang berat di atas lemari atau tempat tinggi lainnya agar tidak tertimpa kepala. 5. Hindari perkelahian.